setelah hamil dia tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar. Jadi kayak diabaikan, ditelantarkan gitu ya. Oh gitu. Tanpa nafkah selama 4 bulan pertama kehamilan. 4 bulan pertama kehamilan. Bener-bener menguji aku untuk bisa ketergantungan total sama Allah aja. Soalnya Allah bikin gantungan aku selain Allah rapuh semua, nggak bisa dijadiin pegangan saat itu. Setelah semua drama kehidupan di pernikahan pertama, Mas Rendy juga udah melewati sakit hatinya, udah move on. Nah, terus ketemu lagi nih, gimana ceritanya? Sampai akhirnya nikah nih, ini gimana ceritanya? Jadi ketika dia masih jadi istri orang, ya saya juga nggak mau masuk karena udah istri orang. Tapi tetangga saya ini kan ngasih informasi terus. Jangan ngasih info terus. Gitu. Tapi ketika informasinya adalah bahwa suaminya udah meninggal, nah mulailah di situ kayaknya ada kesempatan deh. Kayaknya kita cobalah. Akhirnya mulai ngobrol sering sama dia untuk jenjang yang pernikahan lah. Gitu. Dari versi saya. Singkat banget sih, aslinya dalam perjalanannya itu dari mulai akhirnya qadarullah suami pertama meninggal, itu 2 tahun kemudian barulah terjadi pernikahan sama Mas Rendy itu. Setelah melewati berbagai macam drama juga ya. Yang ayahnya nggak ngizinin, yang Mas Rendy-nya sempat mencari opsi-opsi yang lain gitu ya. Pasti banyak lah Mbak, yang masih single kan banyak. Buat apa memperjuangkan yang masa lalunya seperti itu, yang udah single parent anak 1 gitu ya. Dan aku pun nggak merasa perlu berharap banyak sih dengan kondisi aku, gitu ya. Walaupun ya ada perasaan ada, tapi kayaknya aku juga nggak usah terlalu berharap banyak, takutnya nanti malah jadi sakit lagi gitu. Sampai akhirnya masuk ke proses Mas Rendy beneran dateng gitu. Ngelamar, aku juga masih belum percaya aja sih. Ya, Mas Rendy gimana? Gimana bisa yakin lagi sama Mbak Ibah? Dengan semua historinya, apalagi udah ada anak 1. Itu kan tadi prosesnya udah 2 tahun ya, berarti udah 2 tahun juga kan anaknya gitu. Itu gimana bisa yakin lagi sama Mbak Ibah? 3 tahun banget. Mungkin bukan yakin lagi kali ya pertanyaannya. Tapi memang dari dulu yakin. Kalau yakin lagi kan pernah ragu berarti kan. Kalau ini yakin sama dia. Kenapa? Semua masa lalunya itu tidak mengurangi, bahkan membuat dia makin bercahaya. Apa? Jarang di hari ini. Mungkin banyak hari ini yang hafal Quran. Mungkin hari ini banyak yang rutin baca Quran. Tapi dia beda. Bedanya, dia bukan hanya baca, bukan hanya ngafal, tapi dia menghidupkan ayat-ayat Quran. Itu sih yang bikin ini mahal nih, perlu diperjuangkan. Sekalian memperbaiki keturunan saya. Oke, dari Mbak Ibah sendiri, gimana caranya meyakinkan diri untuk menikah sama Mas Rendy? Ya, seperti yang tadi itu Mbak, setelah menjalani pernikahan pertama itu kan kepercayaan diri itu drop ke titik paling rendah. Jadi aku nggak merasa aku seorang yang berharga dan pantas untuk diperjuangkan gitu kan. Sampai pas akhirnya beneran dateng, menjelang pernikahan tuh masih ada perasaan bakal baik-baik aja nggak ya ke depannya dengan kondisi aku yang kayak gini gitu. Dia beneran nggak ya? Kalau harus terjadi lagi yang kayak waktu itu bakal gimana ya? Dia beneran nggak sih ke aku gitu? Trauma-traumanya muncul. Banyak banget ketakutan. Ditambah orang tua juga pada akhirnya kepisah. Jadi kayak buat apa ya nikah lagi ya? Padahal itu udah lamaran ya. Sini aja. Apa perlu dilanjutin ya? Kayaknya aku nggak sanggup kalau pernikahan harus dilaksanakan lagi, terus harus luka lagi. Buat apa nikah lagi? Mendingan nggak usah, mending sendiri aja gitu. Sampai akhirnya yakinnya itu aku bertapa dulu. Aku bilang sama Umi, aku pengen istikharah lagi, pengen mastiin lagi
aku nggak tahu nih di depan tuh burem gitu ya. Aku nggak tahu apa dia beneran baik atau cuma pura-pura baik, pura-pura suka padahal enggak gitu. Aku takut banget nanya sama diri sendiri, ngobrol sama Allah. Ya Allah, istikharah gitu ya. Pilihin yang terbaik buat aku. Kalau emang ini harus berlanjut, tolong aku diyakinin gitu. Kenapa aku setakut ini? Sampai akhirnya di situ banyak puasa, banyakin sholat ya, sholat, baca Quran gitu. Setelah itu aku sampai di sebuah kesimpulan yang pasti ini mungkin ilham dari Allah juga ya, bahwa nikah ataupun gak nikah, ujian pasti ada. Betul. Saat ini selesai, ujian yang sebelumnya besok mungkin ada lagi. Tapi kalau aku sama Allah, dibersamain sama Allah, gak akan ada ujian yang gak bisa aku lewatin. Jadi aku minta satu aja ya Allah, untuk semua hal yang menakutkan di depan sana yang aku gak bisa nebak itu apa sama kayak kemarin soalnya, apa beda, apa lebih mengerikan, apa lebih menyeramkan, aku nggak tahu. Tapi aku yakin kalau Engkau nggak tinggalin aku sendirian, aku pasti bisa jalanin. Itu yang akhirnya benar-benar bikin aku Bismillah maju gitu. Oke. Dari Mas Randy ini, kan ini Mbak Ibahnya sempat ragu nih. Gimana caranya ngeyakinin hati Mbak Ibah supaya mau menikahi Mas Randy? Kalau yang masalah tadi itu kan keraguannya dia dengan traumatiknya dia sendiri. Dan itu nggak perlu saya yakinin lagi, dia udah nemu jawabannya barusan. Cuman yang perlu diyakinin adalah saya error nggak tuh nanti ke depan. Gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan semua perjalanan itu saya juga dengan Allah tuntun untuk jadi lebih dewasa, lebih paham tentang agama dan lain-lain. Sehingga saya ngomong ke dia, ya mungkin masih banyak hal yang belum baik di aku gitu. Tapi insya Allah aku cuma bisa janjiin satu saat itu ngomong, yaitu terus memperbaiki diri. Itu aja sih. Oke, nah selama proses untuk menuju pernikahan, ada nggak sih tantangan yang dihadapi? Ada. Apa tuh? Ya kalau kan tadi Mbak Iwa udah cerita bahwa dia single parent, kemudian juga keluarganya banyak, adik-adiknya, kemudian orang tuanya juga tadi sudah jelasin kondisinya. Itu nggak mudah untuk jadi sebuah pertimbangan orang tua saya. Oke. Ya biasanya normalnya pengen lah sama-sama yang masih single. Ya. Nah ini kok milih begitu? Ya. Itu tantangannya di sana. Tapi semakin saya ngotot pokoknya harus nikah, itu makin gak ketemu jalan. Oh gitu. Dia makin jauh gitu, makin jauh. Sampai dia pernah, karena kita nggak ketemu buntu ya jalan buat nikah, dia pergi ke, mau aku bilang kabur nggak? Dia pergi ke Pangkal Pinang ya saya. Tanjung Pinang. Pergi Tanjung Pinang untuk jaga jarak. Oke. Karena kalau status maju nikah enggak, kemudian juga terus ketemu itu kan takut jadi setan ya maksudnya. Itu akhirnya dia sampai pergi ke Tanjung Pinang itu. Tapi ini posisi udah menyampaikan niat untuk mau udah. Terus juga restu orang tuanya. Ya gitu. Jadi nah semakin ngotot saya ngomong ke orang tua makin nggak ini. Nggak ada jalannya. Ternyata kelihatannya malah kayak childish. Oke. Oh ini kanak-kanakan banget ya begini. Tapi ketika saya mulai berdamai dengan kondisi, saya tata lagi pikiran, hati dan hidup saya. Mungkin karena itu orang tua juga akhirnya ngelihat dan Allah bikin malah nanya sendiri. Dan katanya mau ngelamar Ibah, ayo jalan. Gitu. Masya Allah. Nah itu di posisi itu saya juga ngalamin tuh. Berasa makin ngotot mau jadi, makin gak ketemu jalan sampai orang tua, para bude, Pak De bilang mau kan jodoh kali, udahlah nggak usah diperjuangin. Bayangin gak tuh? Ya Udah, ini cinta kejegal berapa kali ya? Banyak banget makanya kayak nggak rela gitu kan mau ngelepasin sesuatu yang
Nah gitu, sampai akhirnya berusaha untuk melepaskan. Ya Allah, nggak sama dia pun nggak apa-apa. Nggak sama dia pun nggak apa-apa, sama dia nggak apa-apa, asal engkau ridho, udahlah mana yang terbaik, pilihan kau aja. Nah justru di saat itulah dapet SMS masuk dari Mas Reni. SMS-nya apa? tuh? Bukan SMS, BBM saat itu. Intinya BBM-nya mau datang ke rumah, mau ngelamar. Justru di saat aku udah nggak harus sama dia, apapun yang Allah pilihin aja. Setelah menikah nih, ada nggak sih dari diri masing-masing Mbak Iba dan juga Mas Randy yang berubah gitu setelah menikah? Selain perubahan berat badan maksudnya? Wah, kalau itu perubahan berat badan karena bahagia dong ya. Iya, bahagia. Saya habis lahiran ya. Konfirmasi. Oke, yang berubah, ya saya jadi kepala rumah tangga. Bareng sama dia banyak jadi lebih bijak ngadepin semua hal sih. Karena juga abis itu ujian barengnya itu luar biasa. Ada aja lah pasti kalau rumah tangga, tapi bukan berantem-beranteman. Kita berantem-berantemannya cubit-cubitan aja. Berantem lucu gitu ya. Gitu lah. Tapi masalah-masalah dari luar justru eksternal. Oke. Itu yang akhirnya saya dikuatin sama dia, saya nguatin dia juga. Di situ jadi punya partner sih jalan. Kayak yang salah satu ujian yang nggak pernah diduga, nggak pernah ada di kayaknya nanti ujian sama dia kayaknya bakal begini nih. Ternyata malah sesuatu yang lain dan emang mengerikan juga ya. Mengerikan saat itu, tapi alhamdulillah aku juga ngelihat Mas Randy itu orangnya tanggung jawab gitu. Tanggung jawab dan nggak lari kalau ada masalah. Itu yang luar biasa sih, kan kadang nggak banyak orang yang masalah besar dia siap gitu ngadepin. Sampai udah pamit-pamitan. Jadi kalau ternyata aku harus pergi, ya sampai gitu-gitu lah, sedih banget ya pokoknya. Ya tapi alhamdulillah jalanin, makin kita sama-sama ke Allah, Allah kuatin dan ya kita lewatin bareng-bareng bisa lewat kita akhirnya. Nah, selama pernikahan nih Mbak, Mas, ada nggak sih kayak keajaiban-keajaiban yang terjadi gitu? Terus akhirnya malah justru yaitu tadi menguatkan atau malah mendekatkan diri lagi sama Allah, sama si Sang Pencipta nih. Ada nggak sih? Banyak. Oke, boleh dong di-spill. Yang mana ya? Kalau banyak sih, itu spillin aja. Anak pertama si Zahra nikah, langsung lokasi PPA, sekarang ada di 140 kota. PPA tuh apa Mas? Pola pertolongan Allah. Training. Lembaga training. Lembaga training yang basicnya tauhid. Nah itu sekarang udah 3.000 angkatan di 3 negara. Nah itu anak pertama karunianya, ya. Terus pola pertolongan Allah. Terus yang kedua Raihan, itu sama Allah dibikin apa ya saya? Bolak-balik bisa umroh lah, dimulai dari situ tuh. Raihan tuh adalah anak kedua. Anak pertama saya. Anak pertamanya Mas Randy, anak keduanya Mbak Iba. Oke. Yang ketiga lahir, dikasih kendaraan gratis sama Allah. Ya Allah. Yang keempat, yang bayi ini, langsung dikasih film PPC semua begitu saya. Iya. Itu keajaibannya. Justru keajaibannya itu ada disadarin ini suatu keajaiban setelah kita tuh ngalamin susahnya gitu ya. Kita kan ngalamin kondisi benar-benar drop sampai minus secara finansial. Oke. Mau sedekah Jumat 1.000 aja nggak ada. Iya. Ada uang nggak?